Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengasihi kepada kita. Dan saat petang malam hari ini kita kembali ada di dalam ibadah, baik seberapa yang ada di sini dan yang lain ada di rumah-rumah masing-masing, baik yang di Kebonsari maupun di Kedurus. Ya, saya sampaikan salam damai sejahtera di dalam kasih-Nya. Kita akan bersama memulaikan ibadah kita. Psalm 163. Hidupku nestas berdosa, namun dosa yang bersedia bersyukur untuk petang malam hari ini Tuhan, kembali di dalam ibadah bersama dengan umat-Mu, baik yang ada di Kedurus, di Kebonsari. Tuhan, Kau memperhatikan dari tempat yang maha tinggi, karena kami umat-Mu rindu untuk beribadah. Sedapat-dapatnya kami bisa melaksanakan. Untuk sementara waktu harus menggunakan ibadah jarak jauh. Apapun yang kami gunakan, sarana yang kami butuhkan, kiranya Tuhan memenuhkan semuanya sehingga kami bisa menjangkau mereka semua. Karena itu mari Tuhan tolong kepada kami semua. Mohon urapan daripada Tuhan saat ibadah berlangsung, mulai dari awal pujian sampai kepada firman Allah dan perjamuan kudus yang telah disediakan bagi kami semua. Kiranya Tuhan Kau memberkati apa yang sudah kami sediakan, supaya semua yang datang kembali dengan berkat Tuhan. Karena itu mari Tuhan tolong kami semua. Engkau mengampuni hamba-Mu dalam tugas pelayanan ini. Kiranya Tuhan berkenan hingga mengurapi dari awal sampai akhir dengan pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan kami akan menyambut ibadah ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Psalm 200. Suara kedatangannya kembali
syukur. Disembah, diagung muliakan. Dari kehidupan ini yang ditandai dengan keterbatasan, namun kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kami dengan pengorbanan yang sepenuh, membuat setiap kehidupan ini mengalami penebusan sampai kepada kehidupan yang disucikan, menuju kepada kehidupan yang dimuliakan, adalah merupakan proses dari perjalanan ibadah kami sampai kepada kehidupan ini diangkat pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam kemuliaan di awan-awan. Begitu yang dikatakan oleh firman-Mu yang kami yakini sampai kepada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah menaikkan pujian syukur. Kini saatnya kami masuk dalam pemberitaan firman yang akan diakhiri dengan perjamuan suci. Kiranya Tuhan berkemurahan untuk menolong kepada kami semua, untuk kami bisa menggunakan waktu sepenuhnya dari awal sampai kepada akhir, dan kami menyerahkan hamba-Mu dalam tugas pelayanan. Berikan kemampuan, kekuatan, kuasa kegelapan, roh jahat yang mencoba untuk mengganggu, merintangi, disingkirkan oleh kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan, bersama kami menyambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oleh kemurahan Tuhan kita kembali bersama menikmati berkat Tuhan lewat firman yang akan kita terima bersama. Kita lanjutkan Injil Matius pasalnya yang ke-24. Injil Matius pasal 24, yaitu tentang khotbahnya Tuhan Yesus mengenai kedatangannya yang kedua kali, yaitu keadaan akhir zaman. Kita sudah
memeriksa sampai di pasal 24 ya, ayat 29 sampai 31 aja ya. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Ya, puji Tuhan. Disebutkan segera sesudah siksaan. Ya, siksaan yang dahsyat yang disebut di ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-28. Di sana ada siksaan yang dahsyat ya, yaitu siksaan yang akan dialami oleh orang-orang yang tidak turut disingkirkan di padang gurun, adalah yang tertinggal. Pada waktu aniaya antikris, mereka akan tertinggal ya, yaitu tidak turut dilindungi di padang gurun selama 1260 hari, dan itu mengalami siksaan yang berat ya, siksaan yang dahsyat yang disebut dalam ayat 21 itu tidak pernah ada dan tidak akan ada lagi di ayat yang ke-21 dari Matius 24 ini ya. Tidak pernah ada dan tidak akan ada lagi. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Ini siksaan yang dahsyat, akan terjadi siksaan yang dahsyat ya. Terus seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, tidak pernah terjadi sejak dunia dijadikan sampai kepada sekarang. Jadi tidak pernah terjadi ya, dan kalau sudah terjadi tidak akan terjadi lagi. Berarti hanya sekali itu kejadian siksaan yang berat ya. Itu adalah siksaan dari antikris yang akan berkuasa di seluruh dunia. Antikristus, anti orang Kristen. Jadi itu 3,5 tahun lamanya, dan Tuhan memberikan cara supaya tidak menjadi dikuasai oleh antikris. Maka Tuhan membuat suatu cara, yaitu disingkirkan dengan diberi 2 sayap burung nasar untuk diterbangkan di padang gurun. Siapa itu? Itulah orang-orang yang tampil di dalam kehidupannya sebagai mempelai perempuan daripada Kristus yang berselubungkan matahari, bermahkota 12 bintang, dan berdiri di atas bulan. Jadi selubung matahari, saudara ya, itu artinya hidup di dalam kuasa kasih-Nya, berdiri di atas bulan, berdiri di atas kebenaran firman. Mahkota 12 bintang adalah kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus yang selalu memikirkan perkara yang di atas, yaitu mahkota 12 bintang. Nah, itulah kehidupan Kristen yang tinggal setia di dalam rumah Tuhan, yang tidak keluar dari rumah Tuhan. Ya, hari Minggu kemarin kita sudah mendengar itu ya. Jadi tidak boleh keluar dari rumah Tuhan. Nah, jangan percaya kalau ada mengatakan Yesus ada di padang, Yesus ada di bilik, jangan kamu percaya. Ya, sebab kalau kita percaya lalu pergi ke padang, berarti keluar. Ya, keluar dari rumah Tuhan. Ada di bilik berarti kita tertipu. Ya, sebab bilik itu ruangan kecil, sementara kita ini menuju kepada ruangan yang besar, ruangan Maha Kudus yang di surga. Ya itu, saudara ya. Jadi ini yang sudah dipesankan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Sekarang, sesudah siksaan pada masa itu, ayat 29, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya,
dan bintang akan berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini artinya saya simpulkan akan terjadi goncangan di langit. Saudara ya, ini akan terjadi goncangan di langit. Matahari tidak bersinar, menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, kemudian bintang-bintang akan berguguran. Ya, ini goncangan di langit. Ya, sesudah goncangan di bumi. Goncangan di bumi apa? Yaitu penderitaan atau siksaan yang berat tadi. Itu goncangan di bumi. Saudara ya, terjadi goncangan di bumi ini. Luar biasa, sebab nanti antikris itu berkuasa di seluruh dunia. Nah, saudara ya, sehingga terjadi krisis dalam segala bidang. Krisis ekonomi, krisis sosial, krisis keuangan akan menjadi krisis semuanya. Itu nanti pada waktu antikris berkuasa. Nah, kita tidak bisa menyangkal itu, ya. Sebab manusia ditandai dengan keterbatasan kekuatannya. Ya, baru sekarang ini dilanda oleh virus yang sedang terjadi di dunia ini, saudara ya. Nah, ini saja sudah mulai terjadi kekurangan, ya, ada yang tidak bisa makan, ada yang harus kelaparan, saudara ya. Ini baru seberapa yang kita bisa lihat, saudara ya. Nah, tapi nanti akan lebih daripada itu. Ya, sekarang masih bisa dibantu yang kuat membantu yang lemah. Tapi pada waktu antikris nanti tidak ada itu, saudara ya. Pokoknya kalau diberi tanda capnya antikris baru bisa menjual dan membeli. Nah, itu, saudara ya. Nah, tapi jangan takut, sebab kalau kita hidup di dalam selubung matahari, artinya kita hidup dalam kasih-Nya Allah. Ya, berdiri di atas bulan, berpendirian kepada firman Allah. Bermahkota 12 bintang, hidup di bawah pengaruh kuasa daripada Roh Kudus. Jangan takut. Ya, sebab ini nanti akan dilindungi, diberi kekuatan, digambarkan dalam Wahyu 12 itu 2 sayap burung nasar, ya. Wahyu 12 ayat 14 sudah baca itu, ya. Itu kekuatan dari 2 sayap burung nasar yang besar. Bukan basa-basi, ya, bukan dongeng, tetapi ini adalah firman Allah. Ya, puji Tuhan. Ya, Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan 2 sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu, ya, selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. 1 masa, 2 masa, setengah masa, 3,5 tahun, 3,5 masa. Ya, siapa itu perempuan? Nah, saudara baca ayat 1, ya, Wahyu 12 ayat yang ke-1. Ini perempuan itu. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari. Iya, suatu tanda besar di langit, ya. Jadi bukan seorang perempuan berdiri berada di langit selubung matahari itu. Bukan, ya, bukan kata sebenarnya. Jadi tidak ada orang diselubungi matahari itu. Baru dekat sudah hancur, ya. Ini adalah gambar daripada kehidupan gereja, ya. Perempuan itu gereja Tuhan, ya. Tampaklah suatu tanda besar di langit, ya. Mari. Dengan bulan di bawah kakinya, ya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini perempuan itu. Itulah gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang hidup dalam ketekunan. Gereja Tuhan yang hidup dalam kesetiaan. Gereja Tuhan yang hidup di dalam pengikutan dengan setia kepada Tuhan Yesus, yang tidak keluar dari rumah Tuhan, ya, yang tidak keluar dari pengurapan, yaitu imam-imam, ya, tidak keluar dari sana, tetap ada di dalam rumah Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara, ya, tetap ada dalam rumah Tuhan. Nah, puji Tuhan. Nanti kalau sudah normal kembali keadaannya, kita akan kembali beribadah dengan sukacita, dengan leluasa. Puji Tuhan ini. Puji Tuhan, saudara ini. Dan
betapa gelapnya kalau matahari tidak mengeluarkan sinarnya dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berguguran, betapa gelapnya. Ya, ya, ini mengerikan sekali. Baru saja siksaan kemudian yang hebat, yang berat, lalu disusul. Sebab kata Alkitab mengatakan, ya, segera sesudah siksaan. Gitu ya, itu ayat 29. Segera sesudah siksaan. Kata segera berarti cepat. Terjadi satu perubahan secara cepat. Segera. Secepat kilat. Ya, ini siksaan. Belum siksaan ini selesai, reda, disusul segera dengan terjadinya matahari menjadi gelap. Jadi terjadi keadaan yang campur baur, ya. Jadi keadaan yang gelap gulita. Nah, kita ingat pada waktu bumi ini dijadikan, ya, pada waktu bumi ini masih belum berbentuk, itu keadaannya gelap gulita. Ya, itu pada waktu bumi ini diciptakan. Nah, saudara baca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2. Itu pada waktu bumi ini dibentuk. Ya, waktu belum berbentuk bumi itu masih campur baur. Kita baca ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, bumi belum berbentuk dan kosong. Terus apa lagi? Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah melayang-layang. Tidak ada tempat, belum ada tempat roh Allah melayang-layang. Karena keadaan bumi, terjemahan lama mengatakan campur baur. Ya, di dalam terjemahan lama itu disebutkan di sana, maka bumi itu, coba dibaca ya, ayat 2 itu, terjemahan lama. Ya. Maka bumi itu lagi campur baur adanya, yaitu suatu hal yang ketutupan ke dalam kelam kabut. Maka roh Allah berlayang-layang di atas muka air itu. Ini ya. Jadi belum berbentuk, keadaannya campur baur. Campur baur. Nah, itu bumi belum berbentuk. Sesudah bumi terbentuk, manusia dijadikan, lalu manusia berbuat dosa. Nah, dan Allah menunggu dengan sabarnya supaya manusia itu kembali. Tetapi manusia semakin berbuat dosa. Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa keadaan menjelang kedatangannya yang kedua kali nanti, keadaan dunia kembali seperti zaman Nuh. Jadi itu dosa makan minum, dosa kawin mawin, saudara ya. Makan tidak dosa, minum tidak dosa. Tapi kalau yang dimakan itu bukan makanan yang pada umumnya, yaitu itu dosa. Dari makanan iblis bisa menguasai, makan dijadikan makanan yang membuat orang berbuat dosa, ya. Narkoba dan lain-lain, saudara ya. Kawin mawin, kawin campur, kawin cerai, kawin lagi. Nah, itulah yang terjadi, saudara ya. Ini keadaan menjadi disebutkan bumi rusak karena manusia telah menjadi rusak. Nah, karena itu Tuhan mengakhiri bumi ini juga kembali seperti sebelum dibentuk campur baur. Nah, terjadi seperti itu, saudara ya. Ini terjadi seperti itu. Di dosa manusia menarik murka Allah itu timbul di atas bumi ini. Ya, kemudian terjadilah campur baur. Jadi tidak bisa dipilah-pilah, campur baur keadaannya. Nah, mana terang, mana gelap, tidak gelap gulita, tidak ada bedanya. Saudara, mana siang, mana malam, tidak ada bedanya. Nah, saudara, ya itu yang terjadi. Ya, ini terjadi suatu goncangan, dua macam goncangan di langit, goncangan di bumi. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, tetapi kita anak-anak Tuhan jangan takut, saudara ya. Di tengah-tengah goncangan yang merajalela nanti, kita sudah ada di dalam tempat perlindungan daripada Tuhan. Ya, kan dilindungi di padang gurun itu. Ayat 6.
Kita Ayub pasal 12 tadi, ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Sama dengan 3,5 tahun. Ya, 1260. Ya, dibagi 30 ada 42 bulan. Dibagi 12 ada 3,5. Nah itu, dipelihara di sana. Ini perempuan. Ini mempelai Tuhan. Ini gereja Tuhan yang hidup di dalam pengudusan. Seterusnya. Nah, ini gereja Tuhan yang hidup dalam pengudusan. Ya, yang tidak menjadi sama dengan dunia ini. Ya, kita gereja Tuhan hidup dalam pengudusan secara luar dalam, lahir batin. Ya, karena itulah waktunya untuk kita sungguh-sungguh dalam ibadah, dalam pelayanan, supaya kita dipelihara nanti. Ya, kita tidak menjadi mangsanya dari antikris. Nah, terjadi. Ya, goncangan ini disusul kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, ini sudah dinubuatkan dulu zamannya Nabi Hagai. Dibaca ya, kitab Nabi Hagai. Ini sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Kitab Nabi Hagai pasal 2 ayat 21. Maka datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Hagai pada tanggal 24 bulan itu. Terus bunyinya, katakanlah kepada Serubabel, Bupati Yehuda, begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Ya, terus. Dan akan menunggang balikkan tahta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa dan akan menjungkir balikkan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, Ya. masing-masing oleh pedang temannya. Ya, 24. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengambil engkau, Serubabel bin Sealtiel, hambaku, demikianlah firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya. Ini adalah firman Tuhan kepada Serubabel, Bupati Yehuda, lewat Nabi Hagai. Ya. Serubabel dibesarkan hatinya, ya, sebab akan mengalami kemenangan, dan kemudian nanti bangsa-bangsa, raja-raja akan ditunggang balikkan. Ya, keretanya, kudanya, pengendaranya, semua akan menjadi mati rebah kena pedang satu dengan yang lain. Sesudah itu, pada waktu itu firman Tuhan semesta, aku akan mengambil engkau, hai Serubabel bin Sealtiel, hambaku, demikian firman Tuhan, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Ini nubuatan, ya. Ya, ini merupakan satu nubuatan. Ya, Serubabel itu kalau dilihat dari jalur keturunannya, ya, secara jasmani, Serubabel itulah jalur yang kemudian menurunkan Yesus secara jasmani. Ya, itu jalur yang kemudian menurunkan Yesus. Nah, itu sebabnya Serubabel disebut akan mengalami kemenangan. Serubabel nanti akan menjadi orang pilihan, lalu diberi cincin meterai. Ya, cincin meterai itu tanda dari penguasa penuh. Itu cincin meterai. Ya, itu penguasa penuh. Jadi kalau raja memakai cincin meterai, lalu ditempelkan begini, itu berarti sah, itu meterai daripada raja. Sekarang meterai pemerintah, ya. Nah, itu zaman dulu ya, cincin meterai. Ya, kalau saya pakai cincin meterai, lalu surat keputusan dari hasil rapat begini, disetujui raja, distempel, pakai cincin meterai itu. Begitu namanya cincin meterai. Artinya ini adalah penguasa penuh. Ya, siapa ini sebenarnya? Ini adalah menunjuk kepada kemenangan Yesus. Sebab nanti pada waktu dia datang kedua kali akan memerangi raja-raja. Ya, akan memerangi raja-raja yang membunuh dengan
pedang yang keluar dari mulutnya. Ya, kemarin minggu yang lalu Yesus menunggang kuda putih, ya, namanya firman Allah. Ya, seorang penunggang kuda putih, namanya firman Allah. Yang setia adil, mengalahkan raja-raja. Lalu bangkainya diberikan kepada burung-burung untuk dimakan. Itu perjamuan makan daging. Ya, puji Tuhan. Itu di Wahyu 19 ya. Puji Tuhan, di Wahyu 19. Nah, ini mengapa saya berani menarik bahwa Zerubabel kemudian menggambarkan Yesus? Sebab di Matius 1 itu dari Zerubabel kemudian menurunkan Yesus. Dibaca ya, supaya kita jelas ya. Injil Matius pasalnya yang ke-1, Injil Matius pasalnya yang ke-1. Kita akan membaca mulai dari kata Zerubabel di sana. Ayat 1, 2 lebih dulu ya. Inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Terus Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ya, kemudian loncat ayat 12. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Zerubabel. Terus Zerubabel memperanakkan Abihu, Abihu memperanakkan Elyakim, terus Elyakim memperanakkan Azor, terus Azor memperanakkan Sadok. Ya. Sadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Terus Matan memperanakkan Yakub, ya, terus Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi Zerubabel menjanjikan, ya, menjanjikan bahwa akan mengalami suatu kemenangan, bangsa-bangsa akan dikalahkan. Ini kemenangan, lalu dia disebut yang dipilih. Ya, Yesus itu kan yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Disebutkan di sana. Ya, ia adalah yang dipilih. 1 Petrus 1 ayat yang ke-20. Dipilih. Mari, sebelum dunia dijadikan sudah dipilih itu. Ya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Ya. Dan dia menang, menjadi penunggang kuda putih yang menang. Ya, menang atas raja-raja. Nah, ini mengalami suatu kemenangan. Pada waktu kedatangannya yang kedua kali nanti, saudaraku ya, pada waktu kedatangannya yang kedua kali nanti, bukan di padang gurun, bukan di bilik, tetapi di awan-awan. Ya, Alkitab mengatakan begitu. Tetapi di awan-awan. Ya, di Matius 24 pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap, menangis. Mengapa? Semua bangsa di bumi menangis. Bangsa yang mana? Semua bangsa. Yaitu semua bangsa yang diperintah atau dikuasai oleh Antikris. Sebab dalam Wahyu 13 itu Antikris nanti menguasai seluruh dunia. Ya, dan orang-orang nanti besar kecil, ya, hamba ataupun merdeka menyembah kepada Antikris. Itu sebabnya ketika Antikris ini ditangkap oleh Tuhan, ya, lalu dimasukkan ke dalam api hidup-hidup. Ini pengikut daripada Antikris menyesal, kecewa, lalu meratap, menangis, ya, menyesal, tapi sudah terlambat. Ya, sudah tidak ada pengakuan, tidak ada lagi pengampunan dosa, ya, tidak ada lagi penebusan, sudah terlambat. Nah, sudah terlambat, seperti Esau terlambat. Ini yang ada hanya tangisan. Seluruh dunia nanti meratap, suruh ya. Mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Nah, mengapa meratap? Sebab yang dia ikuti itu kalah. Antikris itu dikalahkan, saudara. Ya, yang dia ikuti itu kalah. Kalau saudara baca di dalam Wahyu pasalnya yang ke-19, Wahyu pasal yang ke-19, saudara ya. Yang diikuti itu, yang disembah itu mengalami suatu kekalahan, saudara ya.
sehingga kemudian dilemparkan dalam api hidup-hidup. Wahyu 19 ayat yang ke-20. Maka tertangkaplah binatang itu. Binatang itu antikris ya. Dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Yang sudah menerima tanda 666 itu di binatangnya atau antikrisnya ditangkap bersama dengan pengikutnya terus. Dan yang telah menyembah patungnya, Ya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Iya. Dilemparkan ke dalam neraka. Nah, puji Tuhan, itu goncangan yang akan terjadi, saudara ya. Bukan basa-basi, tetapi itu adalah perkataan daripada Allah. Karena itu apa yang kita lakukan, ya, supaya kita tidak turut mengalami korban dari goncangan, baik itu goncangan di bumi, goncangan di langit. Ya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, puji Tuhan, yaitu tetap beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan hormat. Ya, sebab sekali lagi kata Ibrani pasal 12, Ibrani pasal yang ke-12, sekali lagi aku akan menggoncangkan bukan saja bumi, tetapi langit juga. Mari Ibrani, kita baca suratan Ibrani. Ya, ini akan terjadi suatu goncangan yang hebat. Kita membaca dari suratan Ibrani pasal 12. Ibrani pasalnya yang ke-12. Kita membaca ayatnya yang ke-26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Ya. Satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, ini adalah janji Tuhan. Ya, terus ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Ya. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Apa yang tidak tergoncangkan? Siapa yang tidak tergoncangkan oleh goncangan-goncangan yang ada di dunia ini? Yaitu orang-orang yang beribadah dengan takut dan hormat. Ya, sebab orang itulah yang dijanji untuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan surga. Itu kerajaan yang tidak bisa digoncang itu. Ya, satu waktu iblis itu mencoba untuk menyerang kerajaan itu. Iblis penghulunya daripada setan, ya, dengan malaikat-malaikat pengikutnya itu mau memberontak, dilemparkan ke bumi, dikalahkan oleh Mikael, dilemparkan ke bumi. Dan di bumi mengganggu manusia. Nah, tidak ada yang bisa menggoncang kerajaan itu. Kerajaan Allah tidak bisa ditandingi, tidak bisa digoncangkan. Itulah yang disediakan, yang dijanjikan kepada kita, orang-orang pilihan. Ya, Ibrani 12 ini ayat 28. Ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Ya, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kerajaan surga yang tetap kekal permanen untuk selama-lamanya. Marilah, ya, disebutkan di sini, marilah kita mengucap syukur. Ini yang menjadi kehendak Allah. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Nah, saudara, dalam segala keadaan apapun seperti yang kita alami sekarang ini, biar kita tetap mengucap syukur kepada Allah. Saudara, ini keindahannya di dalam Kristus. Dalam kesulitan, dalam kesukaran, kita diajar untuk mengucap syukur. Saya tahu di saat-saat sekarang ini banyak yang terganggu, pekerjaannya, usahanya banyak yang terganggu, tetapi Alkitab mengatakan tetap mengucap syukur.
kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah berarti sama dengan menyerah kepada yang menjadi kehendak Allah. Nah, kalau kita menyerah kepada yang menjadi kehendak Allah, Allah yang akan bekerja. Ya, tidak usah kita bingung bagaimana caranya. Ini sudah keadaan seperti ini. Allah punya cara sendiri yang kita tidak tahu. Ya, biarlah Allah yang bekerja. Kalau kita yang bekerja, Allah tidak kerja. Tapi kalau kita menyerah kepada Allah, Allah akan bekerja. Nah, ini puji Tuhan. Karena itu mari kita mengucap syukur, ya, mengucap syukur dan beribadah kepada Allah, ya, menurut cara yang berkenan kepadanya, ya, dengan hormat dan takut. menurut cara yang berkenan kepada Allah dengan hormat dan takut. Ya, jangan ibadah pakai caranya sendiri, caranya Allah. Ya, jangan seperti caranya dunia, ya, tetapi caranya Allah. Puji Tuhan. Dengan hormat dan takut. Ya, artinya jangan main-main dengan hormat dan takut, sungguh-sungguh, saudara. Ya, ini sebab antikristus kan nanti keluar dari antar kita yang tidak sungguh-sungguh. Karena itu dengan hormat dan takut. Takut artinya taat kepada firman Allah. Ya, hormat artinya mengutamakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Nah, ini taat kepada firman Allah. Hormat kepada, selalu mengagung muliakan Tuhan dalam segala hal. Nah, ini saudara ya, yang bisa saya sampaikan, ya. Karena waktu, maka saya akan potong di sini untuk nanti dilanjutkan, saudara ya, pada kesempatan minggu depan. Ya, karena memang waktunya kita harus selesaikan dalam tempo yang singkat. Ya, kita akan bersama melakukan nyanyian dari Psalm nomor 6. Ya, kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kasihnya telah dibuktikan oleh penumpahan darahnya yang suci. Dosaku telah dimatikan, dihapus sehingga tak berkuasa lagi. Kita bangkit berdiri bersama. Kasihnya telah dibuktikan oleh perubahan darahnya yang suci. Kami undang pelayan perjamuan dihapus sehingga tak berkuasa lagi. Bersama kita datang tundukkan kepala. Hanya kasih-Mu Tuhan kami dapat menerima didikan, nasihat, teguran, supaya jangan kami terhilang binasa. Kami bersyukur untuk hari ini, karena kami tahu
bahwa kami membutuhkan Tuhan, namun kami masih harus dibatasi oleh keadaan, supaya jangan kami menyalahi sesuatu, tetapi kami menggunakan hikmat daripada Tuhan untuk kami bisa bersekutu di tengah-tengah kesulitan kesukaran, guna menjangkau umat-Mu di rumah masing-masing. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan suci. Tuhan memberkati perjamuan suci, sekalipun ini dibeli dari toko dalam bentuk anggur dan hosti, kami serahkan sepenuhnya, agar Tuhan memberkati baik yang ada di sini di rumah masing-masing. Dengan berkat-Mu Tuhan, kami akan menggunakan sebagai persekutuan kami dengan tubuh dan darah daripada Yesus. Dan bersama Tuhan, pakai hamba-Mu yang melayani, juga kami akan menerima sebagai mana yang dikatakan oleh firman-Mu. Kami akan menggunakannya ini sebagai persekutuan kami dengan tubuh dan darah daripada Yesus sesudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami akan menyambut dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nyanyian Psalm nomor 129. Perjamuan suci mengikuti lebih dahulu pembacaan dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11
Surat 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita mengangkat tubuhnya Tuhan naik lebih tinggi dari kepala, letakkan cawan pada dada kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya. Makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan naik lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tangan. Sebab setiap kali kau makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar yang tidak terukur oleh ukuran kami. Namun kami memiliki keterbatasan dalam banyak hal. Itulah sebabnya Tuhan, kami hanya berserah kepada Tuhan untuk semua yang sedang berada di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah daripada Yesus. Agar setiap rumah-rumah yang saat ini juga melaksanakan, kiranya Tuhan Engkau juga memberkati mereka semua. Berkumpul keluarga, anak, cucu, orang tua, menantu, siapapun, kiranya Tuhan Engkau menolong dan memberkati. Demikian yang ada di hadapan hamba-Mu seberapa yang ada, Tuhan juga memberkati lewat firman dan perjamuan kudus ini. Apapun yang dihadapi, kesulitan, kesukaran yang sedang dialami, biarlah ucapan syukur lewat persekutuan kami dengan tubuh dan darah Yesus melewati kematian, penderitaan untuk mencapai kebangkitan. Sebab kami percaya satu waktu tidak selamanya ditandai dengan kematian, tetapi segera mengalami suatu kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk semuanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa, ucapan syukur kami. Haleluya. Amin.
kebaktian kita seperti hari ini pada minggu depan ya. Dan untuk sementara hanya 1 kali seminggu ya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita menyanyikan nyanyian ini ya. Bait yang ketiga. Terima kasih. Terima kasih. Sementara persembahan akan untuk janji perlindungan bagi setiap kehidupan yang disucikan. Untuk ibadah yang berlangsung sedari awal sampai akhir, walaupun kondisi singkat, namun kami berharap untuk terus bisa mengikuti, sebab Tuhan yang menghendaki untuk kami selalu mengucap syukur, beribadah dengan takut hormat, sehingga dengan demikian Tuhan kami tetap ada dalam berkat daripada Tuhan. Terima kasih, kami sudah menikmati kebersamaan mulai pujian firman sampai perjamuan kudus, dan kini kami akan kembali meninggal ke tempat ini. Biar penyertaan-Mu berlaku, dan yang di rumah masing-masing akan kembali kepada aktivitasnya, dan setelah berkumpul bersama keluarga, sanak saudara, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Dan sekarang saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerahnya, berkat kasih sayangnya, berkat penyertaannya di dalam Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai saudara sekalian pulang sekarang ini, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita dalam kemuliaan-Nya. Pulanglah dengan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.